Oke, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada kalian siswa-siswi kompetensi keahlian multimedia khususnya di SMK Tunas Harapan Pati, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan selamat mengikuti daring online pada hari pertama yang kita lakukan hari ini ya, hari Kamis. Karena kemarin kita sudah atau kalian sudah mempelajari tentang ini jadwal MPLS ya. Terus ada lagi menonton video administrasi sekolah khususnya di multimedia. Ya seperti itulah suasana lab kita, tempat kita belajar dan menimba ilmu. Bahkan tidak menutup kemungkinan nanti kalian juga banyak berkompetisi untuk memajukan jurusan atau kompetensi kalian multimedia yang kita cintai. Oke, untuk saat ini saya kenalan dulu, nama saya Dila Bayu Pratama. Saya dipercaya oleh Ibu Kepala Sekolah maupun Ketua Kompetensi kalian untuk mengajari kalian di mapel dasar desain grafis. Nah, kalau multimedia kita wajib ya mempelajari tentang dasar desain grafis. Karena apa? Karena semua karya yang kita buat ya atau yang kita ciptakan itu tidak akan lepas dari namanya desain grafis. Desain grafis mungkin kalian sedikit banyak paham ya. Mungkin pada waktu SD ataupun SMP itu kalian ya juga tidak bisa lepas dari desain grafis pada kehidupan kalian sehari-hari ya. Terutama misalkan kalau ada event itu kan pasti ada ini ya, ada desain banner ya, banner yang menjadi background panggungnya. Nah itu juga salah satu dari penerapan desain grafis ya. Di samping itu ya ada berupa gambar, berupa logo dan lain-lain ya. Nah, pentingnya mempelajari desain grafis tentu saja agar kalian nanti bisa membuat karya yang enak atau indah untuk dilihat ya. Jadi tidak asal kalian mendesain. Kalau masalah mendesain ya, untuk dari segi teknis ya. Dari segi teknis itu kita sebenarnya bisa. Kita semua bisa. Jadi bisa membuat gambar kemudian diwarnai ya. Seperti itu. Tapi dari segi keindahan kita belum cukup mampu ya. Apalagi kalian mungkin dari siswa yang awam ya tidak mengerti tentang seluk-beluk desain. Nah, nanti kita pelajari di sini karena ini jadi ilmu penting, ilmu dasar bagi kalian yang ingin menekuni bidang multimedia ya. Oke, langsung saja karena tadi pertemuan ya, awal pertemuan kalian sudah sudah melakukan pretest. Pretest ini tidak akan saya nilai. Yang saya nilai nanti ketika post test. Ya. Jadi pretest itu hanya untuk menguji ya, untuk menguji seberapa pengetahuan kalian sebelum mengikuti materi yang akan saya sampaikan. Seperti itu. Ya. Oke. Tadi sudah tahu nilainya ya, nilainya langsung keluar. Karena kalian kan pasti tidak tahu jawaban mana yang tepat. Hanya mungkin setelah selesai mengerjakan keluar nilai. Oh, nilainya kok segini. Ya mungkin nilainya beragam. Beragam itu ya ada yang baik, ada yang yang mungkin di bawah KKM, yaitu wajar ya. Karena kalian kan belum mempelajari tentang dasar desain grafis. Nah, seperti itu. Nilainya gimana? Memuaskan apa enggak yang pretest tadi? Ya mungkin sebagian besar dari kalian ya, 39 siswa ini kemungkinan sebagian besar
di bawah nilai 75 atau 80 ya, karena soalnya hanya 10 soal. Ya. Ya, ini saya maklumi ya. Saya maklumi karena mungkin saya belum ngasih materi yang ada kaitannya dengan soal pretest tadi, ya. Oke, yang pertama saya akan memperkenalkan materi yang akan saya sampaikan. Sekali lagi ini dasar desain grafis ya. Dasar desain grafis itu untuk pertemuan pertama kita nanti akan banyak belajar tentang unsur-unsur desain ya, unsur-unsur desain. Nah, ini bisa kalian tulis di buku catatan kalian kalau dibutuhkan. Dan nanti ya, nanti setelah kalian menonton video ini, nanti kita akan lakukan post test. Ya, post testnya hampir sama, kita pakai kuisis seperti tadi ya. Hanya 10 soal. Oke, bisa kalian siapkan dulu. Ini saya tunggu ya, sambil kalian mempersiapkan catatan atau buku atau apalah, kertas yang mungkin bisa dicatat dan bisa kalian pelajari baik-baik ya. Saya tunggu ya, saya tunggu sekitar ya mungkin 2 menit cukup lah, 2 menit. Karena ini saya buat video ya mungkin cukup singkat. Tapi untuk semua materi dari pertemuan ini saya rasa saya tidak bisa langsung selesai, dan pasti ada video lagi nanti kelanjutan dari materi ini ya. Oke, sudah kalian siapkan? Kalau sudah, akan saya jelaskan dari awal ya. Dasar desain grafis. Oke, kalian tulis dulu desain grafis. Desain grafis ya berasal dari kata desain. Desain itu adakah yang tahu? Desain. Desain itu adalah perencanaan. Ya, bisa kalian tulis desain itu adalah perencanaan. Perencanaan atau merancang juga sama ya. Merancang atau perencanaan sama saja. Yang berupa gambar. Jadi dari dasar desain grafis ini kita banyak mempelajari tentang gambar. Ya. Sudah ya. Nah, gambar ini fleksibel. Kalau kalian mungkin pernah gambar ya pada saat kecil atau pada saat SD, SMP, kalian pasti mendapat ilmu tentang seni budaya, khususnya seni rupa. Nah, kalian kan banyak menggambar pakai media media mungkin pensil atau krayon atau mungkin cat air ya, sama saja. Nah, ini kompetensi dasarnya kita mempelajari unsur-unsur dasar desain grafis. Unsur-unsur desain grafis gitu aja. Ya. Unsur-unsur desain. Nah, di belakang ini ya ada lukisan itu yang saya buat. Itu adalah karya yang menerapkan unsur-unsur desain. Ya, atau unsur rupa sama saja. Jadi unsur-unsur ini bisa kalian catat. Unsur-unsur ini adalah suatu bentuk yang terlihat ya dalam karya seni 2 dimensi. Ya, sekali lagi, bentuk yang terlihat dari karya seni 2 dimensi itu unsur. Unsur itu yang bisa kalian lihat ya, bisa kalian lihat. Mungkin ada titiknya, ada garisnya, ada warna, ada bentuk ya. Itu ada gelap terang, tekstur ya, dan lain-lain. Nah, intinya unsur ini yang terlihat di karya. Ya, yang terlihat di karya.
Jadi unsur yang paling sederhana ya, itu ada titik. Titik, kalian bisa buat titik? Ya saya yakin semua bisa. Ya, tinggal kalian memakai media pulpen atau mungkin pensil, tinggal dititikkan saja. Ya. Tinggal dititikkan. Itu unsur yang paling sederhana. Titik itu kan terlihat meskipun sangat kecil, ya, tapi terlihat. Biasanya kalau kalian tanda tangan pasti, misalnya ini ya, kalian tanda tangan pasti belakangnya tuh diselipi titik tik, ya. Dan itu terlihat, ya. Intinya unsur itu yang bisa dilihat dengan mata. Unsur itu yang pertama yang paling sederhana titik tadi. Terus yang kedua ada garis. Garis tahu ya? Garis itu ya garis ya. Garis itu hubungan antara titik-titik yang apa istilahnya, yang disusun sederet. Kok bisa, Pak? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Kok bisa, Pak? Nah, kalian kalau tidak percaya ini aja. Kalian menyiapkan mungkin pulpen ya. Pulpen kalian gambar di kertas ya. Gambar di kertas. Nah, kalau kalian lihat secara dekat ya, pakai kaca pembesar misalkan. Itu nanti akan terlihat karena terlihatnya gini. Garis yang kalian buat itu berasal dari titik-titik yang berjajar rapi. Garis itu ada banyak. Ada garis lurus, garis lengkung, ya, atau garis patah-patah. Terus garis apa lagi? Garis zigzag, ya. Ada banyak macam. Terus apalagi yang ada di sini? Yang ada di sini mungkin ada bidang ya. Bidang atau bentuk. Nah, bisa kalian tulis bidang atau bentuk. Mungkin di soal tadi ada ya bidang. Bidang itu apa, Pak? Nah, bidang itu adalah bentuk yang memiliki dimensi panjang dan lebar saja. Ya, dimensi yang mempunyai ukuran panjang dan lebar. Misalkan persegi panjang itu ada ini, ada dimensi ukuran panjang kali lebar, panjang dan lebar. Dan bentuk persegi itu pasti punya luas, ya. Karena luas itu kan dari perhitungan panjang kali lebar. Paham ya maksudnya ya? Nah, ciri-ciri bentuk atau bidang itu hanya bisa dilihat dari depan. Misalkan lukisan ini hanya bisa kita lihat dari sini, ya. Kalau lukisan ini dilihat dari belakang atau samping, saya yakin tidak terlihat. Seperti itu. Ya, gampang ya cara untuk mempelajari materi ini. Ya. Biasanya kalau awal pertemuan tuh gampang-gampang. Tapi kalau sudah mengarah ke bagian akhir semester itu biasanya lebih susah. Ya itu wajar. Oke, gitu. Itu sekilas tentang bidang. Terus yang berikutnya ada titik garis bidang, kemudian ada ruang, ya, ruang. Nah, ruang ini beda dengan bidang ya. Kalau ruang ini kita tambah dimensi 1. Kalau tadi kan persegi, itu kan ada dimensi panjang kali lebar. Nah, kalau ruang itu tambah 1 dimensi yaitu tinggi. Ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kira-kira apa itu? Itu rumus. Ya, itu rumus volume atau isi. Ya.
volume atau isi. Bisa kalian tulis dulu volume atau isi. Jadi ruang ini istilahnya karyanya yaitu tadi bentuk 3 dimensi. Bentuk 3 dimensi macam-macam. Mungkin ada kalian tahu kubus ya, kubus. Terus apa lagi? Balok ya. Terus apa lagi? Di matematika saya yakin kalian sudah familiar dengan ini. Kubus, balok, bola, terus limas, prisma, apalagi kerucut, ya dan tabung dan lain-lain. Ya. Intinya itu tadi. Jadi misalkan namanya ruang ya, ruang. Jadi ada volumenya. Ini mohon maaf tidak saya kasih gambar, jadi saya mencoba untuk merangsang pikiran kalian. Jadi apa yang saya jelaskan kalian bisa membayangkan. Intinya dasar desain grafis ini gampang. Itu untuk ruang, unsur yang berapa itu? Titik, garis, bidang, ruang. Ada 4. Yang satu lagi warna ya. Warna ini elemen yang menurut saya paling penting ya. Karena kalau tidak ada warna ya kita tidak bisa melihat karya itu secara secara bagus ya. Kalian buat karya hanya bermodal garis tok, garis saja atau mungkin titik, itu kurang enak untuk dilihat, kurang indah. Jadi kalau di karya belakang ini ada warna ya. Nah, warna ini juga kalian nantinya harus bisa memakai warna yang bagus ya. Warna yang bagus itu apa, Pak? Ya nanti untuk kombinasi kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Tapi kalau ini cukup perkenalan dulu ya. Nah, warna ini adalah pigmen. Bagi saya pigmen, khususnya warna cat ya, warna CMYK. Pigmen yang ada di sebuah benda ya, pigmen, tahu pigmen ya? Pigmen. Oke, sudah. Terus unsur berikutnya ada gelap terang. Gelap terang tahu ya, kalau kalian pernah membuat lingkaran ya. Membuat lingkaran terus dikasih arsir ya, pernah ya? Mungkin pada saat kalian sekolah di SD maupun di SMP atau MTS, itu lingkaran dikasih gelap terang ya. Nanti akan terlihat dimensionalnya. Jadi seolah-olah lingkaran ini berbentuk bola, bukan sebagai lingkaran lagi, lingkaran utuh itu bukan ya. Jadi gelap terang ini definisinya adalah kesan dimensional suatu benda. Kesan dimensional suatu benda. Jadi arahnya ke 3 dimensi. Gitu ya. Arahnya ke 3 dimensi. Ya, sudah. Terus ya ini saya jelaskan lagi yang pertama ya, yang garis. Garis? Titik ya. Kalian apakah pernah membuat gambar dari titik? Mungkin kalian tidak semuanya pernah ya, tapi mungkin ada. Titik itu ya memang karyanya itu memakan waktu yang lama. Memakan waktu yang lama itu maksudnya ya titik-titik kalau dibuat semirip mungkin ya. Tadi di soal pasti ada gambar ya. Itu pembuatannya lama dan butuh kesabaran. Nah, dalam kita mempelajari desain, kita juga harus belajar sabar. Karena apa? Karena ya itu tadi.
Kita tidak serta-merta langsung buat oh ini warnanya merah, oh ini warnanya kuning dan lain-lain langsung jadi, tidak seperti itu. Jadi banyak pertimbangan ya. Ya, banyak pertimbangan itu nanti karya kalian akan banyak revisi. Dan kalian harus sabar menanggapi itu. Ya, seperti itu. Terus yang berikutnya kalau karya yang dibuat berdasarkan titik-titik itu bahasa Inggrisnya apa? Point ya, point. Point, POINT. Nah, itu point. Ya. Jadi kalau ada karya yang dibuat dengan titik-titik ya, itu namanya pointillis. Pointillis kalau aliran namanya pointillisme. Jadi kalau ada aliran ya itu isme, ada ismenya, tambahannya itu. Terus ada lagi kalau di desain ya, kita itu kan tidak serta-merta hanya mempelajari tentang gambar. Gambar itu bisa, tapi ada juga yang kita menambahkan unsur teks. Teks tahu ya? Teks itu unsur tulisan. Ada huruf, angka, tulisan dan lain-lain. Nah, mungkin kalian pernah ini ya mendengar istilah typo. Nah, typo itu apa? Kalau istilah kalian mengetik ya istilahnya mengetik. Kalau typo itu kan biasanya identik dengan salah ketik, salah menulis ya. Nah, tipografi ini ilmu yang mempelajari tentang teks ya, sebenarnya itu cara mengingatnya gampang. Typo, kalian sering typo apa enggak? Nah, typo ini berhubungan dengan tulisan. Oke, terus unsur berikutnya ini ada tekstur. Tekstur ini adalah nilai raba suatu benda. Nilai raba suatu benda. Nilai raba suatu benda. Jadi kalau ada karya atau mungkin barang ya, itu ada ini nilai raba suatu benda, permukaannya seperti apa, apakah itu halus atau licin atau kasar ya, atau berbatu, itu keadaan permukaan suatu benda. Dan kalau di dasar desain grafis itu biasanya kita pakai teksturnya ya macam-macam ya, mungkin ada pakai foto kerikil atau aspal ya, itu kan kalau kita lihat kan kasar. Tapi ketika kita menyentuh ya, ternyata kok printan atau hasil print, nah permukaannya itu halus atau licin. Nah, itu namanya tekstur ya, jadi seolah-olah ada nilai permukaan seperti itu. Oke, bisa dipahami ya mulai dari sini. Saya yakin kalian bisa mengikuti dengan baik ya. Tidak terasa sudah, karena saya lihat durasinya sudah hampir 25 menit ya. 25 menit ini waktu yang sangat panjang ternyata, karena waktu kita itu tidak banyak. Kalau di daring online tuh saya hanya mempunyai 3 jam di dasar desain grafis ya, tapi tidak apa-apa. Nanti ketika kita sudah masuk lab ya, sudah masuk praktek, itu nanti kita banyak bermain-main tentang itu. Kita bisa berlama-lama mempelajari tentang desain grafis ya di multimedia. Gitu. Saya kira segitu dulu dari saya ya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bermanfaat untuk kalian ya. Sekali lagi selamat bergabung, selamat menuntut ilmu di multimedia. Semoga kalian bisa menikmati ya, karena di multimedia ini sebenarnya asik
kita hanya bermain-main ya, bermain-main tentang gambar atau animasi atau mungkin video, fotografi dan lain-lain ya. Oke. Saya ingatkan bagi yang kalian yang belum mengisi biodata tadi, silakan mengisi. Jangan lupa nanti kalian menyertakan salah satu urut absen saja. Kalian foto selfie untuk laporan saya ke pihak sekolah ya. Kalau di kelas lain ya urut absen. Jadi ada ada giliran ya. Oke, seperti itu dulu pengantar dari saya untuk materi dasar desain grafis. Semoga bermanfaat, dan saya ingatkan lagi setelah ini akan saya adakan post test untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian ya. Ya mungkin ada jeda selesai video ini. Oke, segitu dulu. Kalau kalian suka video ini silakan bisa like, comment, share atau subscribe ya untuk mengikuti lebih jauh. Dan sebelumnya terima kasih sudah mengikuti. Kita akan bertemu lagi di hari Kamis depan ya. Kita bisa bertemu lagi, dan saya ya juga berharap kita bisa bertemu tatap muka langsung, karena saya ingin berkenalan langsung dengan kalian secara langsung ya. Oke, gitu aja video dari saya. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Oke, terima kasih.